Boleh minta tolong Bella pimpin kita dalam doa. Boleh Kak, boleh. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, pujikan kami panjatkan kepadamu Tuhan atas penyertaan Bapa di sepanjang hari ini. Bapa yang baik, kami akan segera memulai pembacaan firman kami Bapa. Biarlah pembacaan firman ini Tuhan menjadi teladan dan menjadi bisa membangunkan kami lebih baik lagi Tuhan. Berkati kami Tuhan dalam acara sesi pembacaan ini Tuhan, biarlah kami dapat mengerti apa maksud dari firman Bapa. Berkati juga Kak Iva, Tuhan yang akan men-sharing tentang firman-Mu Tuhan. Inilah dalam permohonan kami Bapa dan Yesus Halia. Amin. Amin, puji Tuhan. Kita baca Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 32 masing-masing satu-satu ayat. Amin. Dari Karena. Saya lupa unmute. Oke, Lukas 15 ayat 11, perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Ayat 13, beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. 14. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Ayat 16, lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Ayat 17, lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Ayat 18, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Ayat 19, aku tidak layak lagi disebut anak Bapa, jadikanlah aku sebagai salah satu seorang upahan Bapa. Ayat 20, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu bergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berdiri mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Oke, ayat 21. Kata anak itu kepada kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya." Ayat 23, dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali, maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Ayat 26, lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Ayat 27, jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Ayat 28, maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Ayat 29, tetapi ia menjawab ayahnya katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa.
Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Ayat 30, tetapi baru saja datang anak bapa yang telah memboroskan harta kekayaan bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Ayat 31, kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu." Ayat 32, kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Amin, puji Tuhan. Porsi kita sampai di sini, Lukas pasal 15, ayat 11 sampai 32. Tadi Kak Renard sudah ini ya, kasih awalan gitu kan. Bukan awalan sih, tapi sharing dulu gitu, bahwa kemarin kita sudah membahas perkara Allah Tritunggal, membahas mengenai domba yang hilang, dirham yang hilang, dan kemudian hari ini kita membahas anak yang hilang. Di dalam kisah, di dalam Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 32 ini ada 3 tokoh yang sangat di expose gitu di dalam Lukas pasal 11 ayat 32, yaitu ada Bapa, kemudian ada anak sulung dan anak bungsu. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat ya teman-teman, kita boleh juga diskusi sama-sama apa yang Bapak lakukan dan apa yang Bapak yang lakukan, anak sulung lakukan, dan anak bungsu lakukan gitu. Di dalam Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 32. Nah, ini adalah suatu perumpamaan ya. Sebenarnya Bapa ini adalah Allah Bapa gitu. Bagaimana di sini di dalam satu rumah ada anaknya 2 ini, anak bungsu dan anak sulung. Nah, setelah kita akan masuk lebih jauh lagi, Kak mau bertanya nih. Ayat kunci di dalam Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 32 yang menunjukkan ekspresi dari Bapak ini ketika dia menyambut anaknya yang hilang itu apa saja? Ada 2 ayat. Ada yang tahu? 20. 22. Ayat 20. Ya, ayat 20, ayat 22. Ada lagi? 24, Kak. Ayat 24, jadi 20, 22, 24. Oke, kita boleh baca bersama-sama. 20 tadi siapa ya? Ricky ya? Ricky dulu. 20, 22, 24. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Amin. Ayat 22. Sheila ya tadi? Oh, Vero. Vero atau Ella tadi, 22. Bacain aja kalau nggak. 22. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawalah kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Ayat 24, Otsa ya. Ya Kak, sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Amin, puji Tuhan. Kak Renard boleh minta tolong untuk tampilkan layarnya. Puji Tuhan, terima kasih untuk teman-teman yang sudah memilih ayatnya. Kita lihat bersama-sama ini ekspresi dari Bapak yang telah ketika anaknya yang hilang ini. Oke, dalam Lukas pasal 15 ayat 22 dan 23. Di sini yang Ricky bilang tadi tidak salah ya, tetapi lebih ini lagi setelah bapaknya berekspresi itu, yang bapaknya lakukan adalah di sini bapaknya itu ayat 22, ya benar. Berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari 1 jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya.
Jadi ini perkara yang di luar ya, yang ketika anak yang hilang ini, anak yang bungsu ini datang pulang kembali ke rumahnya, inilah yang pertama bapaknya lakukan, yaitu perkara yang di luar. Ayat 22. Kemudian 23. Ambillah anak lembu yang gemuk itu, sembelihlah dan marilah kita makan bersama-sama. Ini adalah perkara yang di dalam, karena anak lembu yang gemuk itu. Jadi dimakan. Jadi perkara yang di dalam. Ketika anak bungsu ini pulang, yang Bapak persiapkan bagi anak bungsu ini adalah perkara yang di luar, jubah, jubah, cincin, sepatu, gitu. Itu adalah perkara yang di luar. Kemudian yang di dalam yaitu anak lembu yang gemuk. Bapak ini sediakan untuk disembelih dan makan bersama-sama. Oke, maksud dari semuanya ini apa? Kita akan lihat bersama-sama di poin kebenaran. Boleh minta tolong? Ya. Kita lihat ya, ini jawabannya itu kalau ada yang sudah punya Alkitab yang ada catatan kakinya itu di catatan kaki 22 dan 23. 1. Kita bersama-sama ya. Dapat? Ini di pertama ini Allah Bapa titik-titik itu adalah yang jadi lihat ini ya 20 23. Jadi yang dijelaskan di dalam ayat 20 dan 23. Allah Bapa titik-titik untuk menerima orang dosa yang kembali. Apa yang dilakukan oleh Bapa ketika anak bungsu ini pulang? Tadi sudah dijawab oleh Ricky. Ketika anak bungsu ini pulang. Ya. Merangkul. Ya, selain itu lagi apa sebelum dia merangkul? Berlari. Ya, betul sekali. Allah Bapa berlari untuk menerima orang dosa yang kembali pulang, yang kembali. Ini menunjukkan hasrat yang orang ketika ada orang yang hilang, maksudnya ini bukan orang lain ya, tapi anak sendiri gitu. Pulang ke rumah, dia berlari, dia merangkul, ini menunjukkan hasrat yang seperti apa gitu. Sukacita, Kak. Ya, sukacita, selain sukacita apa lagi? Penuh kasih. Penuh kasih, benar sekali. Ya, selain sukacita, penuh kasih ini menunjukkan bahwa hasrat yang begitu sungguh-sungguh gitu. Bapak ini sungguh-sungguh menerima orang dosa yang kembali pulang. Anak bungsu ini kan. Oke, kemudian selanjutnya, keselamatan Allah memiliki dua aspek. Aspek titik-titik yang di luar yang tadi. Kalau yang di luar itu aspek yang seperti apa? Amin. Tahu? Aspek jasmani. Amin. Aspek jasmani, kata Karenar. Benar, aspek jasmani. Yang di luar kan tadi itu yang Kaifa kasih ini. Nah, di sini Kaifa kasih langsung jawabannya dulu ya. Aspek yang objektif. Kalau objektif itu kan berarti yang ada objeknya gitu. Maksudnya ini tuh di luar, keselamatan yang di luar. Kemudian dilambangkan oleh jubah yang terbaik. Tadi yang di ayat 22 ya. Dan aspek yang Subjektif. titik-titik ya subjektif. Amin. Benar ya. Jadi keselamatan Allah itu memiliki dua aspek. Aspek yang apa dan apa? Objektif dan subjektif. Objektif itu yang bagaimana? Yang di luar. Objektif itu yang di luar. Subjektif yang Di dalam. Dalam. amin. Di dalam yang dilambangkan oleh anak lembu tambun. Ini bisa dilihat di dalam 1 Samuel pasal 28. Di situ kita tahu ya kisah Samuel. Samuel ini adalah orang yang sangat diberkati Allah, tetapi dia tidak taat terhadap perkataan Allah, sehingga Allah itu undur daripadanya. Kemudian setelah di situ ada perempuan yang menyembelih lembu tambun untuk dimakan bersama-sama dengan Saul, Raja Saul di sini, karena Saul itu di satu aspek di sini karena Allah telah undur daripadanya. Ketika menyatakan lembu tambun yang dimakan oleh Raja Saul itu melambangkan bahwa Saul itu menerima penebusan yang dari keselamatan yang dari dalam, memulihkan dia. Gitu. Amin. Kemudian kita lanjut ya. Kristus sebagai titik-titik kita adalah keselamatan kita.
Ada? Ada di 23:1. Kebenaran, Kak. Amin, puji Tuhan. Benar. Kristus sebagai kebenaran kita adalah keselamatan kita, titik-titik. Hayat, Kak. Di dalam, Kak. Amin, benar. Ya, Kristus sebagai kebenaran kita adalah keselamatan kita yang kebenaran. Berbaju sirahkan kebenaran itu yang di mana? Kalau pakai baju sirah kebenaran. Baju itu kita pakai di mana? Di luar. Amin. Kristus sebagai kebenaran kita adalah keselamatan kita yang di luar. Kristus sebagai hayat. Kaifa kok jauh langsung ya? Kaifa masih Saking semangatnya anak lembu. Jadi anak lembu itu kalau makan itu sebagai hayat. Amin. Ya, amin. Kita untuk kenikmatan kita adalah keselamatan kita yang udah makan nih. Makan ini masuk di mana ini? Makan masuk di mana itu dia? Kalau masuk. Makan di dalam. Amin. Udah langsung ini ya. Ya, amin, puji Tuhan. Jadi Kristus sebagai kebenaran kita adalah keselamatan kita yang di luar. Karena kenapa demikian? Karena itu kebenaran itu adalah ketika kita ayat yang tadi Kaifa sebutkan. Berbaju sirah. Baju sirah itu seperti jubah gitu kan. Berbaju sirahkan kebenaran gitu kan. Nah, itu adalah keselamatan yang di luar. Kristus sebagai hayat yang melambangkan ini anak lembu itu yang kita makan, untuk kenikmatan kita adalah keselamatan kita yang di dalam. Oke, lanjut. Titik-titik memungkinkan anak yang hilang itu memenuhi tuntutan bapaknya. Tadi yang apa namanya? Kita sudah bahas ya, perkara baju sirah atau di sini jubah. Jadi kita akan bahas itu yang aspek objektif, baru subjektif. Nah, di sini kita akan bahas itu yang objektif dulu. Objektif itu dilambangkan oleh apa? Gitu. Makanan, minuman. Objektif yang tadi. Objektif yang di luar itu dilambangkan oleh Itu yang di luar jubah. Amin. Amin, sudah Karenatin yang lingkarin. Amin, puji Tuhan. Ya, dilambangkan di sini itu jadi sini jubah yang terbaik memungkinkan anak yang hilang itu memenuhi tuntutan bapaknya dan memuaskan bapaknya dan titik-titik memuaskan rasa lapar anak. Ada? Anak lembu yang gemuk. Amin. Jadi yang pertama itu jubah yang terbaik. Kemudian yang kedua di sini tuh dan itu adalah anak lembu yang gemuk atau anak lembu yang tambun gitu kan. Lanjut. Maka titik-titik dan titik-titik dapat bersukacita bersama-sama. Bapak dan anak. Amin. Puji Tuhan. Pasti di sini masih agak bingung-bingung. Ini maksudnya apa ya? Kalau kita lihat lagi, Karenat boleh minta tolong kembali ke ayat kuncinya. Sebenarnya kita tidak jauh. Tadi yang di dalam itu cuma detailnya saja. Jadi ayat 22 itu melambangkan keselamatan Allah yang di luar. Bukan melambangkan, berbicara mengenai keselamatan Allah yang di luar, yang dilambangkan dengan jubah yang terbaik. Ayat 22. Kemudian Lukas pasal 15 ayat 23, keselamatan Allah yang di dalam. Hayat kan? Karena kenapa dibilang hayat? Karena ini perkara masuk ke dalam. Lembu yang gemuk ini kita makan, kita nikmati. Kemudian masuk ke poin kebenaran tadi itu sebenarnya kita hanya mengupas di sini jubah yang terbaik, kemudian anak lembu yang gemuk ini. Boleh minta tolong Kak Renat lanjut. Ya, di sini sudah mulai ada gambaran pas masuk ke dalam ini. Kita bahas keselamatan yang dua aspek ini, objektif dan subjektif. Sudah mulai paham? Atau masih bingung? Kalau Elia sudah paham?
Enggak, masih bingung sih sebenarnya. Masih bingung. Masih bingung. Oke, karena masih yang tadi slide yang tadi. Yang poin kebenaran. Nah, memang kita harus tahu ya perkara ini karena sangat penting sekali. Kalau kita tidak tahu perkara kebenaran ini, fakta ini, kita akan mudah dituduh oleh si jahat. Ketika kita melakukan kesalahan, ketika kita melakukan pelanggaran, kita akan sangat mudah dituduh karena kita merasa bahwa kita tidak layak. Kenapa sampai dibahas itu yang di luar dan juga di dalam? Jubah yang terbaik dan juga anak lembut tambun ini. Oke, keselamatan yang dua aspek ini objektif. Yang di luar, yang dilambangkan oleh jubah yang terbaik, dikatakan di sini adalah Kristus sebagai kebenaran kita. Kristus itu sebagai kebenaran kita adalah keselamatan kita yang di luar. Kebenaran itu perkara kita bertingkah laku. Kita melakukan A, B, C, D di hadapan manusia ataupun di hadapan Allah. Sehingga Kristuslah yang menjadi kebenaran kita. Kemudian yang di sini, mengapa di sini dibahas keselamatan kaitannya dengan Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 32? Karena ketika anak yang bungsu ini pergi, dikatakan di sini tuh anak bungsu ini dia pergi ke negeri yang jauh. Ya, di ayat 13, yang memboroskan harta miliknya dengan hidup berfoya-foya. Kemudian akhirnya dia melarat. Pergi kepada ke negeri yang jauh ini. Di ayat 13 ayat 13 catatan kaki 1 adalah melambangkan dia pergi ke dunia. Dia pergi ke dunia. Dia menghamburkan segala miliknya. Jadi karena dia telah melakukan pelanggaran, makanya dia butuh Kristus sebagai kebenaran. Dan di sini dilambangkan jubah yang terbaik. Ini keselamatan, dia diselamatkan dalam aspek yang di luar. Kemudian ada keselamatan yang subjektif, yaitu yang di dalam, yang dilambangkan oleh anak lembu tambun, anak lembu yang gemuk untuk dinikmati. Oke, kita lihat. Karena anak bungsu ini telah melakukan pelanggaran tidak hanya di luar, tetapi di dalamnya ini dia adalah sudah makan makanan-makanan yang najis, masuk ke dalamnya. Dia melakukan pelanggaran bukan hanya di luar, tapi di dalam, makanya dia perlu diselamatkan dari segala unsur yang masuk ke dalamnya. Dan demikian, Kristus di sini dilambangkan sebagai anak lembu tambun, yang menjadi keselamatannya itu yang di aspek subjektif atau di dalam. Sehingga di hadapan Allah, juga di hadapan manusia, dia dibenarkan, anak bungsu ini dibenarkan di aspek di luar dan di aspek di dalam. Dia diselamatkan di aspek yang di luar dan di aspek yang di dalam. Amin. Ada yang mau itu? Mau bertanya? Misalnya nih, kan kadangkala ya, Kaifa juga dulu pernah mengalaminya. Kadangkala ketika Kaifa tahu sudah diselamatkan, tapi ketika melakukan pelanggaran itu pasti di dalam itu nggak tenang kan? Merasa tertuduh, merasa kamu tidak layak, kamu orang yang melakukan pelanggaran ini. Kan anak Tuhan nggak boleh melakukan dosa, kayak gitu kan? Maksudnya penduduhan itu yang datang. Nah, kan ini tuh membuat kita itu sulit untuk datang ke hadapan Allah kan? Sulit untuk berdoa, sulit untuk bahkan ketika mau membicarakan Tuhan itu sepertinya mulut itu sulit untuk berkata-kata. Ada yang pernah mengalami hal seperti itu atau kalau misalnya mendapatkan hal yang seperti ini, apa yang dilakukan? Amin. Saya paling ini sih Kak. Ya. Ada dua kondisi. Pertama, kondisi ketika udah berdosa banget sampai berpikir udah nggak layak lagi di hadapan Tuhan sampai kayak apa ya? Daripada ngotorin nama dia, mendingan pergi aja gitu dari Bapak gitu, nggak ikut dia lagi. Kondisi begitu sih, kayak kita udah saking berdosanya, saking kayak menyangkal dia, akhirnya kayak
gue udah parah banget, udah kayak udah melewati batas istilahnya menurut kita gitu, jadi kayak udah nggak layak lagi gitu kita ngomong sama dia. Pernah ada pikiran kayak gitu. Terus juga pernah ada dalam kondisi kayak karena udah terlalu jauh akhirnya rasa nggak percaya lagi gitu, sampai akhirnya ya kembali lagi gitu. Setelahnya diberikan lembu tambun sampai akhirnya merasa kekenyangan gitu, kekenyangan dalam artian pas balik lagi enak banget gitu. Pas kalau di sini kan lambangkan lembu tambun tuh kayak dikasih anaknya anak bungsu itu kira merasa kenyang, dan aku ngerasa mengalami itu gitu, kayak itu kenyang secara rohani gitu, kayak ngerasa bebas gitu, nggak terikat lagi sama pikiran-pikiran lama itu, pikiran-pikiran yang ngerasa gue udah layak lagi di depan Tuhan, daripada gue ngotorin nama dia yang udah yang sangat suci, mendingan exclude aja, misalnya aja kayak nggak usah ribut-ribut sama dia gitu. Dalam komunitas pun kayak orang ngebully Yesus gitu, Yesus pakai kolor doang, dikata-katanya itu kayak ketawa aja, ikut ketawa, kayak nggak ada perasaan mau ngelawan lagi, nggak ada perasaan mau ngedebat lagi, kayak nganggep Yesus ya objek jokes aja, bercandaan aja dulu sampai tahap itu juga. Jadi kayak ingat lagi masa berdosa, akhirnya ya itu ngejauh. Itu sih pengalaman ini, aku pikiran dulu. Amin, puji Tuhan. Baik sekali ya pengalaman Wahyu di sini, bahwa merasakan waktu itu pernah sampai jauh dari Tuhan, sudah merasa tidak layak lagi untuk balik, tapi puji Tuhan, Wahyu berkata bahwa dia makan lembu tambun. Benar sekali. Bagaimana cara Wahyu makan lembu tambun? Di sini kita lihat ya, lembu tambun yang di ayat 23, kita boleh baca bersama-sama ya. Inilah yang dilakukan gitu. Ini Allah sendiri yang melakukannya. Satu aspek sebagai orang dosa, anak bungsu ini kan dia menyadari kan kondisinya. Baru dia pulang. Kalau dia nggak pulang, dia rugi sekali. Tapi puji Tuhan, ketika dia sadar, dia menyadari kondisinya yang sangat-sangat kasihan, akhirnya dia pulang. Dan dia pulang, inilah sambutan dari Bapa. Yang ayat 23, ambillah anak lembu yang gemuk itu, sembelihlah, dan marilah kita makan dan bersuka-cita. Ini dikerjakan oleh Allah ya teman-teman. Satu aspek ketika kita menyadari kondisi yang kasihan, yang tidak layak lagi untuk datang kepada Allah, datang saja. Jangan menjauh, karena kalau menjauh bakalan lebih parah lagi. Tapi ketika kita datang, darahnya, sembelih itu kan perkara disembelih itu mengeluarkan darah. Darahnya telah tertumpah, tercurah bagi kita semua. Ini bukan dikerjakan oleh kita, tapi ini dikerjakan di aspek Allah. Keselamatan ini dikerjakan di aspek Allah. Satu aspek memang kita tahu kita sudah diselamatkan, Kristus menjadi kebenaran kita di aspek yang di luar. Tetapi yang di batin tuh kadang-kala itu suka menghakimi. Kita masih mengingat dosa-dosa kita. Tapi ingatlah, yang penting kita datang kepada Tuhan, kita menyadari kondisi kita yang sangat terpuruk, sangat kasihan, sangat tidak dapat tertolong lagi. Kita datang saja ke Tuhan, maka darahnya selalu tersedia bagi kita, membasuh kita, kembali lagi membawa kita ke dalam persekutuannya. Di sini adalah perkara menikmati kan, sama-sama menikmati. Artinya kita ada persekutuan dengan Allah. Sehingga kita ada damai sejahtera, ada sukacita. Bukan hanya kita saja yang bersukacita dan ada damai sejahtera. Allah pun sebagai, di sini katakan Allah Bapa ya, dia penuh dengan sukacita menyambut anak bungsu yang pulang ini. Amin. Ada yang mau sharing atau mau bertanya? Amin. Tuhan. Ya, silakan Ricky. Lebih cara tadi yang pertanyaan kakak tadi pertama sih, gimana sih respon kita kalau kita udah ngelakuin dosa gitu kan? Ya, aku juga pernah kan. Ketika aku kenal, aku tahu firman Tuhan gitu, tapi aku ngelakuin dosa, kayaknya rasanya kayak jatuh dari lantai berapa langsung ke dasar gitu. Langsung kayaknya untuk mau berhubungan lagi sama Tuhan itu kayaknya susah banget gitu. Ada hal-hal yang kayaknya mengintimidasi gitu. Lu ngapain sih doa? Lu ngapain dosa? Ngapain sih doa? Tapi di satu momen ketika itu aku betul yang dikatakan di ayat 18,
Dia bilang ini, aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak. Di situ kayak Amin. menjelaskan kayak pengakuan gitu kan. Ya di situ aku Amin. ngakuin gitu, Tuhan, aku udah ngelakuin ini, aku udah ngelakuin ini. Maafin aku kalau aku sering janji sama kamu tapi aku sering mencari gitu ya kan. Nah di situ kayaknya ada rasa kayak sesuatu hal yang apa ya, susah diungkapkan tapi kayak aku ngerasain damai gitu. Aku ngerasain kayaknya Amin. ada rasa yang baru gitu. Dan Amin. saat itu kayaknya apa ya, Tuhan eh, satu perikop ini sangat sangat apa ya, sangat sangat buatku kayaknya betul-betul kayaknya yang aku alami saat itu. Dimana Amin. Bapak itu nggak ngelihat apa yang kita lakuin kesalahan, dia nerima kita sampai sampai berlari kan, sampai dia Iya berlari benar. gitu. Nah itu sih yang aku Amin. itu Puji Tuhan. sampai dapat ya, kita mengakuin gitu, kita ngakuin, jangan Amin. disimpan. Iya benar. Yang pengalaman Riki, pengalaman Wahyu, itu juga ada di dalam 1 Yohanes. Kita boleh baca bersama-sama 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 sudah dapat, kita boleh baca bersama-sama ya, dengan penuh keyakinan. Amin. 1, 2, 3. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin. Puji Tuhan. Inilah ya yang Allah kerjakan itu. Ketika asalkan kita mengaku dosa kita, kayak anak yang bungsu tadi kan, dia benar-benar menyadari keadaannya, dia benar-benar mengakui bahwa dia adalah apa yang sudah melakukan kejahatan, dia yang seperti Ricky katakan tadi ya, penting kita sungguh-sungguh datang ke Tuhan, kasih-Nya terus merangkul kita, kasih-Nya terus menjangkau kita, sehingga kita boleh dipulihkan, kita boleh memiliki persekutuan yang erat dan intim lagi dengan Tuhan. Amin. Ada lagi? Atau Kak Renard? Amin. Baik. Kalau dari teman-teman rasa apa yang harusnya kita kerjakan andai kita menjadi anak sulung atau kita menjadi anak yang bungsu? Tadi kan sudah dari Riki dan Wahyu bicara kalau mereka mengalami situasi yang sama seperti anak bungsu itu ya. Dia merasa berdosa, merasa tidak layak. Dan memang perasaan itu datangnya dari si jahat. Ya, yang menyebabkan manusia akhirnya tidak bisa mengekspresikan Allah. Oke, mungkin kalau saya boleh tanya, ini kan ada Kak Rodo nih ya. Kak Rodo dulu kuliah di Malang ya. Kalau menurut Kak Rodo bagaimana? Dulu pernah nggak mengalami situasi yang sama? Saya izin, belum bisa buka kamera ya saudara. Sinyalnya putus-putus ini. Ya gimana saudara tadi? Jadi kan tadi kita bahas mengenai anak yang hilang ya. Anak yang hilang ini sebenarnya kalau dia nggak minta warisan kepada bapaknya, dia kan nggak hilang, kan? Nah, namun ternyata kebanyakan orang hari ini juga seperti itu, ya mereka yakin bahwa aku bisa nih, kalau aku punya tekad, aku jadi orang Kristen dimanapun aku berada, aku pasti menjadi kesaksian gitu kan. Tapi kenyataannya enggak gitu. Nah, ada nggak pengalaman Karodo yang maaf sekalian? Iya, pengalaman gitu ya. Pengalaman pasti ada saya, saudara. Nah, cuman satu hal yang perlu kita ketahui dalam pengalaman itu, ketika kita mengalami, mungkin di dalam diri kita gitu, diri saya, kita bisa mampu mengatasinya. Maksudnya mengatasi, kita nggak berbuat dosa, tapi kenyataannya jatuh dalam dosa gitu. Kenapa? Kita udah sekuat tenaga, tapi kenyataannya bisa jatuh gitu. Nah, sebenarnya
kita tuh mengandalkan kekuatan alamiah kita sendiri, tekad kita, nggak bisa, kita nggak mampu kalau kita ngandalkan tekad kita. Tapi gimana caranya kita perlu setiap hari berkontak pada Tuhan. Setiap hari hanya Dia yang mampu, yang membuat kita menyucikan kita. Ibaratnya tangan ya, tangan kita bentangkan gitu ya. Mungkin sejam, 2 jam, 3 jam kuat tekad kita. Tapi kelama-lamaan pasti akan jatuh juga. Nggak mungkin. Tapi ketika tangan itu ada yang menopang, ya konstan. Siapa yang menopang? Itu diri Tuhan itu sendiri. Tapi jangan khawatir. Ketika kita jatuh, ketika kita mengaku dosa kita, bertobat, ya pasti Dia setia dan adil. Bahkan di dalam Amsal ya, kalau nggak salah, penyelamat, ketika kita mengaku dosa kita bertobat, maka kita disayangi sama Dia gitu. Disayangi oleh diri Dia. Nah, ya pasti kita juga punya kejatuhan kita masing-masing. Kita juga punya, tapi Tuhan berkata di dalam, bentar ya, Amin. Puji Tuhan. Di mana ya? Oh ya, sampai berapa kali? Dikatakan sampai berapa kali kita mengampuni orang gitu kan? 7 kali? Bukan, tapi 7 kali 7 kali. Itu artinya tak terbatas. Tuhan ingin supaya kita mengampuni orang terbatas. Nah, itu di pihaknya kita. Apalagi Tuhan gitu. Apalagi diri Tuhan. Nah, pasti Tuhan juga mempunyai kasih-Nya. Nah, sekarang di pihak kita hanya datang kepada diri Dia gitu. Ketika kita gagal ya perlu datang kepada diri Dia. Bertobat, mengaku lagi, maju lagi terus. Udah maju, lupakan kegagalan tapi terus maju. Doa, minta ampun, datanglah kepada Dia. Maka hasilnya Dia apa? Kedamaian, sejahtera yang di batin kita. Bukan di luaran tapi di batin kita. Nah, itu sih kalau dari saya. Karodo ya. Jadi kalau kita mengaku, kita pasti disayangi. Jadi kapan terakhir kali kita mengakui dosa? Ya, jangan ditumpuk-tumpuk. Ya, sekali kita udah keluar jalur, kita harus lurus lagi kembali ke jalur yang benar. Ya, entah itu di kuliahan, entah itu di pergaulan, entah itu di gadget, di rumah masing-masing, di kamar yang tersembunyi, ya kan? Kita biasanya pikiran tuh melayang-layang tuh. Dengan mudah masuk ke dunia maya, googling, ya semua kita surfing di sana, selancar sampai akhirnya lupa waktu. Tadi perasaan baru jam 10, sekarang udah jam 2 pagi, wow, gitu kan. Nah ini kita alami semua teman-teman. Ya, jadi dulu saya juga ngalamin itu, tapi sekarang saya mendapatkan kebebasan, yaitu saya kembali kepada Bapa, menikmati Dia, makan bersama-sama dengan Bapa dan saudara-saudara lainnya seperti saat ini. 17 orang makan bersama-sama. Oke, kalau nggak ada pertanyaan atau sharing lagi, saya akan tutup dengan satu ayat ya. Saya izin share screen ya. Jadi sebentar. Oke. Ini kok saya nggak bisa share screen ini. Wait. Oke. Ini kelihatan nggak nih? Kelihatan nggak? Ada ayatnya kelihatan? Kelihatan ya? Oke. Jadi di sini kita baca sama-sama ya. Yohanes 6 ayat 57. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku hidup oleh Bapa. Demikian juga siapa saja yang memakan aku akan hidup oleh aku. Oke. Jadi kesimpulan atau pembahasan dari hari ini porsinya adalah you are what you eat. Ya. Kamu adalah apa yang kamu makan. Hari ini saya makan jengkol, ya. Saya akan bau jengkol. Ya. Teman-teman misalnya ada yang makan apa? Saksang, ya. Terus apa lagi? Misalnya babi, ya kan? Nanti kemana-mana ngomong bau babi. Gitu. Tapi kalau kita makan Kristus, ya, hari ini kita makan Allah di dalam firman-Nya, maka apapun yang kita bicarakan kehidupan kita pasti juga takut dan gentar. Oh, aku nggak boleh nih melakukan ini. Ada alarm di dalam yang menjadi apa? Seperti conscience, hati nurani, menerangi, menyusur diri kita. Seperti perempuan itu yang menjadi roh, dilambangkan sebagai roh,
yang mencari dirham yang hilang, kita kan seperti itu. Oh, aku nggak boleh nih, ada lampu merah, berhenti ya berhenti. Pakai helm. Nggak bisa aku ngomong sembarangan, gibah, aku nggak boleh. Kenapa? Karena ada roh Allah di dalamku yang aku makan tiap hari. Jadi, bagaimana kita bisa tahu bahwa hari ini kita sudah normal, ya. Jadi, kalau teman-teman ingat bahwa Petrus menyangkal Tuhan 3 kali karena apa? Karena dia kurang makan. Kelihatannya dia memang mengikuti Yesus. Kelihatannya dia memang adalah murid. Tapi ketika ditanya, kamu mengenal itu enggak? Dia. Oh enggak, saya enggak kenal. Lalu ayam berkokok. Demikian terus sampai 3 kali, akhirnya dia menyesal. Oh kenapa aku menyangkal Tuhanku? Hari ini mau enggak kita menyangkal diri supaya Tuhan ternyatakan? Ya, melalui apa? Dengan mudah sekali, kita bertemu teman kita, baik di Zoom, di offline, kita bicarakan saja Tuhan. Kamu tahu nggak? Kita ini sebenarnya anak yang hilang. Kita telah mengambil semua kelimpahan Bapa, kita habiskan, sampai akhirnya, mohon maaf, anak bungsu itu makan ampas babi, ya. Tapi dia di situ sadar bahwa, oh di rumah Bapakku penuh dengan kekayaan. Hari ini, Tuhan datang. Bukan lagi datang, bahkan tinggal dalam. Ada satu pujian sangat baik ya. Mari masuk, masuk hatiku. Ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal. Masuk hatiku, ya Yesus. Pernahkah kita berkata demikian sebelum tidur misalnya? Atau setelah kita bangun pagi? Tuhan masuk hatiku. Tuhan isilah aku Tuhan. Supaya apa? Supaya kita tuh setiap hari tidak lagi menjadi anak bungsu yang terus-menerus tersesat. Ya, tapi makin hari, oh makin benar. Makin hari, oh makin sempurna seperti Bapa. Karena Bapa kita adalah sempurna. Ya, oke. Jadi, udah lewat cukup banyak waktunya. Semoga malam ini ayat yang kita baca, baik perjanjian lama yang dibaca sendiri, maupun perjanjian baru kita barusan baca, menjadi terang buat kita semua, dan juga menjadi dorongan supaya kita boleh menyampaikan kepada teman-teman kita. Mungkin sebelum tidur kita ingat nama satu teman kita. Misal siapa? Brian. Brian, kamu tahu nggak? Allah mengasihimu. Udah ngomong gitu aja. Send, selesai. Lalu mungkin dia baca besoknya. Wah ternyata Allah mengasihiku. Sedemikian. Di tengah-tengah kesibukan, ya, rumitnya masalah kuliah, rumitnya masalah keluarga, tapi ada ayat yang memberkatiku. Terima kasih. Misalnya siapa yang kirim? Raul. Terima kasih Raul. Gimana caranya supaya aku bisa datang kepada Allah? Nah, Raul jadi pembimbing. Gitu. Jadi kita semua adalah orang yang berfungsi. Orang yang benar-benar menjadi saluran berkat. Bukan hanya kita menjadi orang yang wacana. Aku mau jadi saluran berkat, aku mau jadi pembicara firman, tapi kita nggak pernah melakukan. Ya, maka malam ini, kalau kita semua disadarkan, malam ini 27 Maret 2021 menjadi titik balik buat kita semua supaya menjadi channel of Christ, ya, saluran Kristus, saluran Bapa. Amin. Jadi tidak ada paksaan. Kembali lagi ke diri masing-masing. The Lord give us a free will. Tuhan beri kita hak bebas. Mau ikut, boleh. Nggak ikut juga nggak masalah. Tapi nanti pahala atau tidak dapat, ya terserah kita. Oke, puji Tuhan ya. Terima kasih diberi kesempatan untuk bisa menutup. Oke, kita sampai di sini. Kita tutup dulu ya dengan doa. Semoga firman-Nya juga menguatkan kita semua. Baik, tadi sudah dibuka dengan doa. Sekarang kita tutup lagi dengan doa. Ya, kita tolong kepada siapa ya? Siapa yang mau deh? Silakan. Saya, Kak. Ya, boleh. Mari kita mengambil sikap untuk berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk kasih setiamu ya Tuhan, yang selalu Kau berikan sepanjang hidup kami, yang selalu kami rasakan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, atas kesehatan serta berkat yang selalu kami terima. Dan isilah hati kami ya Tuhan dengan hal yang baik, supaya kehidupan kami menjadi berkat dan terang bagi sesama. Ya Tuhan, pada malam hari ini kami sudah membaca dan mendengarkan firman serta sabda-Mu,
Biarlah firman ini tertanam dalam hati kami ya Tuhan, dan bisa menguatkan kami dan menjalankan kehidupan sehari-hari. Ya Tuhan, bimbinglah kami selalu dengan firman-Mu dan sabda-Mu ya Tuhan, supaya kami selalu dapat mengucap syukur dalam segala hal. Dan terimalah kami ya Tuhan, agar kami selalu berada di jalan-Mu. Amin. Amin. Terima kasih Azza. Ya. Oke.